Di Sekolah Al-Irsyad, kami selalu menekankan agar proses pembelajaran tidak hanya menitik beratkan pada proses penguasaan konten. Namun, kami menginginkan agar proses pembelajaran mampu menghadirkan nuansa yang menggambarkan bagaimana pengetahuan yang mereka dapatkan digunakan dalam situasi yang kontekstual dan otentik, sehingga proses pembelajaran mampu memberikan pesan secara implisit kepada peserta didik akan makna dan manfaat dari konten yang mereka pelajari untuk kehidupan mereka. Proses pembelajaran di SMA IT Al-Irsyad kami rancang untuk memberikan ruang kepada peserta didik agar mereka aktif terlibat dalam pembelajaran dan juga memfasilitasi mereka dalam mengembangkan kemampuan mereka dalam berpikir tingkat tinggi, berkolaborasi, berkomunikasi, dan berkontribusi terhadap kehidupan dengan ilmu yang mereka pelajari. Saya mengampu mapel geografi kelas 10 tentang penginderaan jauh. Dalam pembelajaran ini, saya menargetkan agar peserta didik mampu menggunakan konsep tersebut untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual. Selama ini, paradigma pembelajaran geografi bagi sebagian besar dari kita lebih banyak menekankan pada hafalan-hafalan saja. Padahal, ilmu geografi sebenarnya sangat dekat dan erat sekali kaitannya dengan kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam pembelajaran ini saya sangat menekankan pada aspek kontekstualitas. Nah, melalui proses pembelajaran ini, saya mengajak peserta didik belajar cara menentukan lokasi yang potensial untuk dikembangkan menjadi perumahan, sehingga pada akhir pembelajaran mereka akan menyadari, ternyata penginderaan jauh itu bermanfaat untuk kehidupan mereka. Model pembelajaran yang saya pilih adalah problem-based learning. Problem yang saya angkat ini berkaitan dengan penentuan lokasi untuk pengembangan wilayah. Peserta didik saya ajak untuk memecahkan masalah tersebut, sehingga dengan nuansa yang lebih real, mereka merasa lebih termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Pembelajaran saya awali dengan mendatangkan seorang klien yang mengalami kesulitan untuk menentukan lokasi untuk dibangun perumahan. Beliau meminta peserta didik untuk membantu merekomendasikan lokasi yang ideal untuk dikembangkan menjadi kompleks perumahan. Kenalkan, nama saya Budi Patu Alam Darmawan. Saya adalah pemilik developer properti dari PT Bumi Alam Persada. Perusahaan kami sedang ingin mengembangkan bisnis dengan membangun 7 perumahan di 7 kecamatan yang berbeda di Kabupaten Banyumas. Namun kami ada masalah, saya dan tim masih terlalu baru untuk mengenal Kabupaten Banyumas ini. Maka dari itu, saya butuh bantuan kalian untuk mencarikan bagi kami lokasi yang mungkin strategis dan juga menguntungkan untuk kami bangun perumahan. Apakah kalian siap? Untuk menyikapi permasalahan yang disampaikan oleh klien, saya menggali pendapat peserta didik tentang indikator yang diperlukan untuk menentukan lokasi perumahan yang bagus. Saya meminta mereka secara berkelompok untuk menentukan indikator menggunakan pengetahuan yang sudah mereka dapatkan di pembelajaran sebelumnya. Lokasinya tidak longsor. Oke, ini pancingan yang bagus dari Nabila ya. Kalau lokasi rawan longsor, biasanya bentuk lahannya seperti apa? Miring. Itu kalau lahannya miring kaitannya dengan apa, Mbak? Morfologi, betul. Ya, miring ya. Saat memasuki tahap building knowledge, saya mengajak mereka untuk membangun pengetahuan mereka tentang bagaimana menentukan lokasi perumahan yang ideal. Saya memulainya dari demonstrasi aplikasi Google Earth Pro dan menjelaskan prosedur pencarian lokasi berdasarkan indikator-indikator yang sudah ditentukan sebelumnya. Ustazah demonstrasikan dulu caranya, Mbak. Silakan bisa fokus ke depan. Ya. Nanti ketika kita sudah menemukan lokasi yang dirasa tepat untuk dibangun sebuah perumahan, untuk langkah pertamanya kita tandai dulu di pojok kanan atas ya, kiri ya. Di sini ada add place mark. Kalian bisa survei dulu. Jadi sekarang surveinya tidak usah langsung ke lokasinya. Bisa surveinya pakai Google Earth saja. Setelah menguasai semua tools pada Google Earth Pro, mereka mulai mencari lokasi yang sesuai dan layak untuk dibangun perumahan.
Setelah menentukan lokasi, mereka menyajikan hasil kerjanya antar kelompok dan mereka saling memberi masukan. Jadi kita tuh bisa dari sini, bisa langsung ke perumahan, bisa lewat sini. Dari sini, dari arah sini, kita bisa langsung ke perumahan. Yes. Lokasinya di mana? Sokaraja. Terus dia ini, kalau misal kalian nih punya teman ya kan, yang berletak di sekitar ini, aku mau nanya ya. Kan ini banyak banget hijau-hijau itu. Ya. Ini tuh masih kayak kebun gitu. Atau kayak hutan. Nah, kalau yang Saya juga berkeliling mengikuti proses tersebut dan memberikan masukan terhadap hasil kerja mereka. Yang pertama itu buat lokasi yang strategis. Jadi perumahan kamar ini sangat strategis karena terletak di kawasan Karyasalam. Ya mau ditambahin nggak apa-apa, kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang tadi secara lisan dulu aja ya. Nggak apa-apa, nanti buat bahan presentasinya. Ya, bagus. Kegiatan ini bertujuan agar mereka berlatih menyajikan dan sekaligus mengumpulkan feedback untuk meningkatkan kualitas hasil kerja mereka sebelum mereka benar-benar menyajikannya kepada klien. Pada tahap presenting, setiap kelompok mempresentasikan lokasi yang mereka rekomendasikan kepada klien. Mereka menjelaskan aspek-aspek yang mereka jadikan sebagai pertimbangan utama mengapa mereka merekomendasikan lokasi tersebut. Terus buat morfologinya, jadi wilayah yang kami pilih ini ada di dataran rendah, jadi tanahnya pun rata, jadi untuk aksesibilitasnya pun jadi lebih mudah karena nggak butuh untuk nanjak lah, turun-turun gitu. Kemudian ada jarak. Perumahan Venus ini menuju Rita Supermall tuh memakan jarak 2,75 km yang diukur menggunakan peta di Google Earth. Dan juga perumahan Venus ini dekat dengan rumah sakit Islam. Atau mungkin kalian pernah mengamati di daerah sekitarnya ada terjadi banjir? Nggak pernah. Oke, berarti aman ya? Aman ya. Oke, siap. Saya terima juga. Terima kasih. Di akhir pembelajaran, saya melakukan refleksi dengan menanyakan perasaan peserta didik setelah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Melalui proses pembelajaran yang menghadirkan masalah yang real dan lebih menekankan ke praktik menggunakan konsep yang dipelajari, mereka merasa lebih mudah dalam memahami materi yang diajarkan dan lebih merasakan kebermanfaatan dari materi yang mereka pelajari tersebut untuk kehidupan mereka. Saya merasa senang karena walaupun saya masih usia SMA, saya sudah diberi kepercayaan oleh seorang developer. Awalnya saya merasa grogi karena baru pertama kali saya melakukan kegiatan semacam ini. Saya juga khawatir hasil kerja saya tidak sesuai dengan ekspektasi developer. Namun setelah presentasi dan dapat tanggapan positif, kekhawatiran saya hilang dan berubah menjadi kepuasan yang luar biasa. Dari yang awalnya saya tidak tahu tentang profesi developer, kemudian jadi tahu, dan bahkan saya tidak mengira sebelumnya kalau saya bakal bisa menentukan lokasi dan wilayah strategis untuk dibangun perumahan nantinya. Menurut saya, pembelajaran yang disajikan oleh Ustadzah membuat saya merasa senang karena saya dapat mencoba hal baru yang sebelumnya belum pernah saya pikirkan. Lalu, saya tidak pernah mengira bahwa dengan menggunakan konsep penginderaan jauh dan dengan memanfaatkan aplikasi Google Earth, saya bisa mencari lokasi yang sekiranya cocok untuk pembangunan. Proses pembelajaran yang kontekstual dan otentik membuat peserta didik merasa lebih termotivasi untuk belajar karena mereka mendapatkan gambaran yang lebih konkret dan rasional kenapa mereka harus belajar konten tertentu. Selain itu, dengan setup pembelajaran yang terstruktur dengan baik dan benar-benar berpusat pada peserta didik mendapatkan stimulus dan ruang yang luas untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam berpikir kompleks, bekerja dalam tim, bertukar ide dan gagasan, dan bagaimana mereka mampu mentransfer apa yang mereka pelajari di dalam kelas untuk kepentingan kehidupan mereka dan orang lain di luar kelas.